bisa bikin geger fans timnas. Striker keturunan Indonesia Olero memutuskan batal sumpah WNI untuk bisa bermain di timnas Indonesia karena pelatihnya bukan lagi Shin Tae-yong. Ia sudah pernah melihat skema gaya main Shin Tae-yong langsung di GBK, namun gaya melatih Patrick Kluivert belum pernah tahu langsung. Bahkan sampai gak mau jadi WNI, sampai STY kembali latih timnas Indonesia lagi, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta sebenarnya soal proses naturalisasi oleh Romani yang akan main bersama timnas Indonesia. Simak ini dia berita selengkapnya. Kejutan besar bikin heboh bisa terus bertambah. Bisa jadi gak hanya oleh Romani, gelandang top Eropa Jairo Riedewald putuskan tolak jadi WNI dan gak teruskan proses yang sudah dijalani. Alasan sama, karena pelatihnya bukan lagi Shin Tae-yong, malah Patrick Kluivert yang rekam jejaknya belum terbukti dalam melatih. Dua pemain kelas Eropa batal gabung timnas Indonesia setelah Shin Tae-yong dipecat, jadi harapanku. Di sisi lain, proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk menjadi WNI sudah sampai segini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya hanya di sini. Wah ini, Ketum Erick Thohir dan jajaran PSSI bisa sangat menyesal. Padahal belum ada seminggu pulang dari Indonesia, Coach Shin Tae-yong mendadak dapat jabatan baru yang membanggakan dari negara Korea Selatan. Membuktikan bahwa Shin Tae-yong punya kredibilitas tinggi bahkan untuk sekelas negara. Semuanya dipastikan terkejut dan bisa auto gigit jari melihatnya. Nah kan ya, benarkah nantinya semua akan menyesal dengan apa yang sudah terjadi sekarang ini? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Ketum Erick Thohir putuskan rubah target Coach Patrick Kluivert dan tim untuk meloloskan timnas Indonesia langsung ke Piala Dunia 2026. Posisi harus lebih tinggi dari pencapaian Shin Tae-yong sebelumnya yang berhasil berada di urutan 3 klasemen. Setelah banyak desakan dari supporter setelah pemecatan STY di tengah jalan. Tak ada tawar-menawar, posisi 2 adalah target utama, jadi harapanku. Di sisi lain, Erick Thohir memang berikan ini ketika ketemu dengan Patrick Kluivert di Belanda. Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Langkah super mengejutkan. Ketum Erick Thohir dan KNVB mendadak sepakat soal hal di luar dugaan ini yang bisa mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Bahkan sampai menyangkut Liga 1 Indonesia yang diketahui saat ini belum bisa bersaing di Asia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa saja rencana besar di balik keputusan ini yang akan mengejutkan semua pihak? Ini dia informasi lengkapnya. Benar-benar di luar dugaan. Semuanya gak menyangka. Coach Indra Syafri dengan sangat tegas dan jujur malah bakal lakukan eksperimen di laga ketiga uji coba timnas Indonesia versus India U20 nanti malam. Padahal di 2 laga awal sudah terbukti strategi tidak berjalan sesuai keinginan, bahkan cenderung gak punya skema paten. Fans timnas auto dibuat bingung, kok bisa ambil keputusan aneh begitu jelang berlaga di Piala Asia? Bukan malah patenkan skema terbaik? Simak ulasan mendetailnya di sini. Langsung bisa bikin heboh fans Garuda. Dapat kritikan keras dari supporter untuk perbaiki gaya main timnas U20, Coach Indra Syafri malah dengan sangat berani ungkap satu permintaan mengejutkan ini kepada seluruh fans timnas Indonesia. Padahal publik sudah geram dengan performa yang tak kunjung maksimal, kok malah begini? Semua orang bisa dibuat tak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Wah ini, Ketum Erick Thohir dan jajaran PSSI bisa sangat menyesal. Padahal belum ada seminggu pulang dari Indonesia, Coach Shin Tae-yong mendadak dapat jabatan baru yang membanggakan dari negara Korea Selatan. Membuktikan bahwa Shin Tae-yong punya kredibilitas tinggi bahkan untuk sekelas negara. Semuanya dipastikan terkejut dan bisa auto gigit jari melihatnya. Nah kan ya, benarkah nantinya semua akan menyesal dengan apa yang sudah terjadi sekarang ini? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari Shin Tae-yong.
Baru saja meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong langsung mendapatkan jabatan bergengsi di Korea Selatan. Mengutip dari Gukje News, mantan pelatih timnas Indonesia ini ditunjuk kepolisian kota Yeongdeok sebagai duta hubungan masyarakat kelompok rentan sosial. Pelatih berusia 54 tahun ini kini bertugas melakukan promosi pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, dan perempuan. Sebagai putra daerah kota Yeongdeok, Shin Tae-yong dianggap sebagai figur yang tepat untuk menjalankan tugas penting ini. Menanggapi jabatan barunya, Shin Tae-yong mengaku sangat bangga dan siap menjalankan tugas ini selama 2 tahun ke depan. Berkat kerja keras polisi, mayoritas warga bisa hidup aman dan nyaman. Saya akan bekerja aktif untuk melindungi kelompok rentan sosial, termasuk remaja di kampung halaman saya, ujar Shin Tae-yong seperti dikutip dari Gukje News. Meski menerima jabatan baru, Shin Tae-yong ternyata sudah mendapat tawaran melatih dari beberapa tim. Namun dia memilih untuk beristirahat lebih dulu setelah 5 tahun menangani timnas Indonesia dengan tekanan luar biasa besar. Selain posisi ini, Shin Tae-yong juga masih menjabat sebagai anggota Komite Penasihat Seongnam FC sejak Oktober 2023. Dalam perannya di klub Korea Selatan tersebut, ia memberikan masukan kepada manajemen dalam pengelolaan tim. Namun Seongnam FC masih mengalami kesulitan, terbukti dengan posisi mereka sebagai juru kunci di Liga 2 Korea Selatan 2024. Dengan segala kredibilitas yang terus terbukti di berbagai posisi strategis, akankah Shin Tae-yong kembali menangani timnas Indonesia suatu hari nanti? Ataukah keputusan PSSI yang tak memperpanjang kontraknya akan menjadi penyesalan terbesar mereka? Kita nantikan kejutan selanjutnya. Bisa bikin geger fans timnas. Striker keturunan Indonesia Olero memutuskan batal sumpah WNI untuk bisa bermain di timnas Indonesia karena pelatihnya bukan lagi Shin Tae-yong. Ia sudah pernah melihat skema gaya main Shin Tae-yong langsung di GBK, namun gaya melatih Patrick Kluivert belum pernah tahu langsung. Bahkan sampai gak mau jadi WNI, sampai STY kembali latih timnas Indonesia lagi, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta sebenarnya soal proses naturalisasi oleh Romani yang akan main bersama timnas Indonesia. Simak ini dia berita selengkapnya. Fans timnas Indonesia bisa dibuat geger dengan keputusan harapan striker keturunan Indonesia oleh Romani. Pemain yang sebelumnya digadang-gadang akan segera bersumpah menjadi WNI justru diharap membatalkan proses naturalisasinya. Alasan utamanya, Romani diharap menegaskan bahwa ia tak mau bermain untuk timnas Indonesia karena pelatihnya bukan lagi Shin Tae-yong. Di sisi lain, PSSI harus terbang ke Inggris agar oleh Romani bisa langsung diproses perpindahan Federasi Belanda ke Indonesia. Selain itu, agar oleh Romani bisa didaftarkan membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Oleh Romani sendiri memang sudah pernah melihat langsung bagaimana gaya permainan Shin Tae-yong saat menonton pertandingan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno lalu. Mungkin ia terkesan dengan taktik STY dan mungkin yakin bisa berkembang di bawah kepemimpinannya. Namun untuk Patrick Kluivert, Romani belum pernah melihat langsung gaya melatihnya. Namun begitu, PSSI sudah siap mengirim tim ke Inggris untuk menyelesaikan proses sumpah WNI Romani. Semua dokumen sudah lengkap, hanya tinggal persetujuan DPR dan pengambilan sumpah. Rencananya oleh Romani bakal langsung didaftarkan untuk membela timnas Indonesia melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Namun dengan keputusan harapan yang mengejutkan ini, proses naturalisasi yang sudah mencapai 90% bisa batal total. Fans timnas pun bisa dibuat heboh. Akankah oleh Romani berubah pikiran? Atau benar-benar menunggu sampai Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia? Kejutan besar bikin heboh bisa terus bertambah. Bisa jadi gak hanya oleh Romani, gelandang top Eropa Jairo Riedewald putuskan tolak jadi WNI dan gak teruskan proses yang sudah dijalani. Alasan sama, karena pelatihnya bukan lagi Shin Tae-yong, malah Patrick Kluivert yang rekam jejaknya belum terbukti dalam melatih. Dua pemain kelas Eropa batal gabung timnas Indonesia setelah Shin Tae-yong dipecat, jadi harapanku.
Di sisi lain, proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk menjadi WNI sudah sampai segini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya hanya di sini. Ternyata diharapkan bukan hanya oleh Romani. Harapan keputusan mengejutkan datang dari gelandang top Eropa, Jairo Riedewald. Pemain yang sebelumnya hampir dipastikan bergabung dengan timnas Indonesia diharap memutuskan untuk membatalkan proses naturalisasinya. Harapan alasannya sama dengan Ole Romani. Mereka berdua diharap tak mau menjadi WNI dan membela timnas Indonesia selama Patrick Kluivert yang tak punya rekam jejak mumpuni dalam melatih masih menjadi nahkoda timnas Indonesia. Keputusan harapan ini pun bisa benar-benar mengguncang seluruh penggemar Garuda yang sebelumnya sudah sangat menantikan kedatangan dua pemain top Eropa ini. Mereka diharap ingin bermain untuk Indonesia di bawah pelatih yang memiliki rekam jejak terbukti seperti Sintayong. Tapi dengan pergantian pelatih ke Patrick Kluivert, mereka mungkin merasa ragu dan tidak ingin mengambil langkah besar itu. Di sisi lain, Jairo Riedewald dipastikan hampir selesai dengan proses naturalisasinya. Dokumen sudah lengkap dan tinggal menunggu pengambilan sumpah yang direncanakan akan dilaksanakan di Indonesia. PSSI bahkan menyatakan proses ini hampir selesai dan berharap Riedewald bisa bermain pada pertandingan melawan Australia dan Bahrain Maret 2025. Namun dengan keputusan harapan untuk batal jadi WNI, proses yang semula tinggal selangkah lagi kini terancam terhenti. Jairo saat ini tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Maes Hilgers, Calvin Verdonk, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti, jelas Yusa. Dengan kabar harapan ini, fans timnas Indonesia dibuat kebingungan dan bertanya-tanya. Apakah keputusan Sintayong yang dipecat bisa menjadi penyebab utama harapan batalnya dua pemain Eropa ini bergabung dengan Garuda? Ketum Erick Thohir putuskan rubah target coach Patrick Kluivert dan tim untuk meloloskan timnas Indonesia langsung ke Piala Dunia 2026. Posisi harus lebih tinggi dari pencapaian Sintayong sebelumnya yang berhasil berada di urutan 3 klasemen. Setelah banyak desakan dari supporter setelah pemecatan STY di tengah jalan. Tak ada tawar-menawar posisi 2 adalah target utama, jadi harapanku. Di sisi lain, Erick Thohir memang berikan ini ketika ketemu dengan Patrick Kluivert di Belanda. Simak fakta selengkapnya hanya di sini Ketua Umum PSSI. Erick Thohir diharap membuat keputusan mengejutkan terkait target timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Setelah banyaknya desakan besar dari supporter pasca pemecatan Sintayong. Dalam pertemuannya dengan Patrick Kluivert, Erick Thohir diharap menegaskan bahwa target baru untuk pelatih asal Belanda itu adalah loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dengan posisi lebih tinggi dari pencapaian Sintayong. Posisi 2 di klasemen akhir grup C menjadi target ambisius yang harus dicapai Kluivert. Di sisi lain, pertemuan tersebut berlangsung di Belanda, di mana Erick Thohir memperkenalkan jersey baru timnas Indonesia kepada Patrick Kluivert. Namun yang bisa lebih mengejutkan, Erick Thohir diharap memberikan instruksi tegas kepada Kluivert untuk menghadapi tantangan besar dengan memimpin Garuda meraih hasil yang lebih baik dari Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh pencinta sepak bola Indonesia berharap timnas Garuda bisa bersaing lebih ketat dan melaju ke Piala Dunia. Dengan menyelesaikan kualifikasi dengan posisi lebih baik dari posisi yang ditinggalkan Sintayong. Dengan 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, peluang untuk lolos masih sangat besar, namun tidak bisa hanya berharap pada keberuntungan. Kluivert diharapkan untuk bisa mengatur taktik yang lebih matang, agar Indonesia bisa finish di posisi 2 di grup. Lebih baik dari Sintayong yang sebelumnya bisa berada di posisi 3. Erick Thohir mengungkapkan,
bahwa jersey baru Timnas Indonesia memiliki makna yang mendalam, menggambarkan identitas Indonesia. Dengan karakter kuat di lambang Garuda serta simbol kebanggaan budaya Nusantara yang terpancar melalui bunga Edelweiss di desain tersebut. Jersey baru ini bukan hanya sekadar pakaian, tetapi juga simbol dari harapan dan doa seluruh bangsa Indonesia untuk meraih yang terbaik di pentas dunia. Di balik jersey ini ada harapan, semangat, kebanggaan, doa dari seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Kami ingin setiap pemain yang mengenakan jersey ini di lapangan memberikan seluruh kemampuan terbaiknya, tidak pernah menyerah, dan membuat bangsa Indonesia bangga, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga menekankan pentingnya kerjasama dari semua pihak, pemain, pelatih, dan supporter agar Timnas Indonesia dapat mencapai target besar ini, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan harapan perubahan target besar ini, Patrick Kluivert kini berada di bawah tekanan besar untuk mengubah nasib Timnas Indonesia. Semua mata akan tertuju pada 4 laga terakhir yang menjadi penentu nasib Garuda. Apakah Kluivert bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh dan membuat supporter Timnas Indonesia bangga dengan hasil yang lebih baik daripada era Sintayong? Langkah super mengejutkan. Ketum Erick Thohir dan KNVB mendadak sepakat soal hal di luar dugaan ini yang bisa mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Bahkan sampai menyangkut Liga 1 Indonesia yang diketahui saat ini belum bisa bersaing di Asia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa saja rencana besar di balik keputusan ini yang akan mengejutkan semua pihak? Ini dia informasi lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja menggelar pertemuan penting dengan pihak Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda atau KNVB pada Senin lalu di kampus KNVB Zeist Belanda. Pertemuan ini membawa kesepakatan mengejutkan yang bakal berdampak besar bagi masa depan sepak bola Indonesia, bahkan Liga 1 Indonesia yang saat ini masih belum bisa bersaing di tingkat Asia. 6 poin kesepakatan antara PSSI dan KNVB diantaranya menyentuh banyak aspek krusial dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Salah satu poin mengejutkan adalah kerjasama yang akan mempercepat transformasi Liga 1 dengan harapan dapat berkompetisi lebih ketat di tingkat Asia. Ini dia poin-poin utama yang akan mengubah sejarah sepak bola Indonesia. 1. Pengembangan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian individu yang terlibat dalam sepak bola Indonesia, termasuk pengembangan para pemain dan staf. 2. Program pengembangan pelatih. Kerjasama antara PSSI dan KNVB untuk melaksanakan kursus pelatihan pelatih dan program pertukaran pelatih, di mana pelatih Indonesia bisa belajar langsung dari pelatih-pelatih berkualitas dari Belanda. Ini akan berdampak pada kualitas pelatihan yang diterima para pemain Indonesia, termasuk di Liga 1. 3. Pengembangan bakat muda. Melibatkan pelatih-pelatih Belanda untuk bekerja dengan pemain-pemain muda Indonesia, memastikan proses pembentukan bakat yang lebih profesional dan sistematis. 4. Peningkatan jumlah pertandingan. Salah satu langkah penting yang akan dilakukan adalah menambah jumlah pertandingan internasional, baik untuk tim nasional senior maupun tim junior, sehingga pemain Indonesia dapat lebih sering berkompetisi di level internasional. 5. Pengembangan sepak bola perempuan. Menyusun langkah konkret untuk memperkuat tim sepak bola putri Indonesia, membuka lebih banyak peluang bagi atlet wanita di Indonesia untuk berkembang. 6. Kolaborasi organisasi. Kemitraan administratif yang lebih erat akan dijalin dengan fokus pada perencanaan acara, keselamatan, dan aspek penting lainnya dalam pengelolaan sepak bola. Erick Thohir mengungkapkan bahwa kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan level kompetisi sepak bola di Indonesia, termasuk Liga 1 yang saat ini masih tertinggal jauh di level Asia. Ia bertekad agar Liga 1 Indonesia bisa bersaing di level Asia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Misi kami di PSSI jelas menjadi yang terbaik di antara tim nasional dan kompetisi Liga terbaik di Asia Tenggara bahkan Asia, kata Erick Thohir dengan penuh semangat. PSSI juga sangat fokus pada pengembangan pemain muda, pelatih, wasit, dan struktur kompetisi, yang semuanya akan mendapatkan perhatian serius demi meningkatkan kualitas Liga dan Timnas. Sekretaris Jenderal KNVB Guy de Jong menyambut hangat kerjasama ini.
Menurutnya, komitmen bersama antara PSSI dan KNVB akan memperkuat kemitraan dan membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya. PSSI dan KNVB memiliki visi yang sama dalam memajukan sepak bola di berbagai aspek pengembangan, ujar Gijs de Jong yang sangat optimis terhadap hasil kerjasama ini. Dengan adanya kesepakatan ini, semua aspek sepak bola Indonesia, mulai dari pelatihan, liga, hingga timnas akan berada di jalur yang lebih profesional. Liga 1 pun diprediksi akan semakin kuat, bisa bersaing lebih tinggi bahkan di Asia. Apakah Indonesia akan segera menjadi kekuatan sepak bola yang diperhitungkan di Asia? Waktu yang akan membuktikan. Benar-benar di luar dugaan. Semuanya gak menyangka. Coach Indra Syafri dengan sangat tegas dan jujur malah bakal lakukan eksperimen di laga ketiga uji coba timnas Indonesia versus India U20 nanti malam. Padahal di dua laga awal sudah terbukti strategi tidak berjalan sesuai keinginan, bahkan cenderung gak punya skema paten. Fans timnas auto dibuat bingung, kok bisa ambil keputusan aneh begitu jelang berlaga di Piala Asia? Bukan malah patenkan skema terbaik? Simak ulasan mendetailnya di sini. Siapa yang menyangka? Indra Syafri justru membuat keputusan mengejutkan jelang laga uji coba terakhir timnas Indonesia U20 melawan India di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025 nanti malam. Setelah dua kekalahan beruntun melawan Yordania dan Suriah, di mana permainan timnas belum menunjukkan skema yang jelas, banyak yang mengira laga ketiga akan jadi ajang perbaikan dan penyempurnaan taktik utama. Tapi nyatanya, Coach Indra justru belak-belakan bakal melakukan eksperimen besar-besaran. Bukan tanpa alasan, keputusan ini sontak membuat fans timnas bingung sekaligus khawatir. Kenapa masih bereksperimen di laga terakhir? Bukannya harusnya sudah ada skema permainan yang matang? Terlebih dalam dua laga awal, permainan timnas masih jauh dari kata padu, bahkan belum menunjukkan pola yang benar-benar paten. Indra Syafri menegaskan bahwa laga melawan India akan menjadi kesempatan terakhir untuk mencoba berbagai kombinasi pemain sebelum menentukan skuad final untuk Piala Asia U20 2025. Dengan 28 pemain yang ada, Coach Indra ingin memastikan semua mendapat kesempatan bermain, termasuk dua pemain yang belum diturunkan sama sekali. Bermain bola ya harus menyerang, defend pun defend untuk menyerang, ujar Indra dengan penuh keyakinan. Kita akan coba main besok dari komposisi yang ada. Namun, hal ini justru semakin menimbulkan tanda tanya. Apakah eksperimen ini akan membuat timnas semakin kuat atau justru semakin kebingungan mencari skema terbaik? Di tengah eksperimen besar-besaran ini, Coach Indra juga memastikan bahwa setelah laga ini, daftar 23 pemain final untuk Piala Asia U20 2025 akan ditetapkan. Termasuk di posisi kiper yang hingga saat ini belum sepenuhnya mendapat kesempatan bermain. Nanti akan kita tetapkan di tanggal 1 Februari. Karena tanggal 3 Februari, semua negara peserta Piala Asia harus mendaftarkan 23 pemain mereka, termasuk 3 kiper wajib, tutup Indra. Dengan keputusan yang di luar dugaan ini, banyak fans kini bertanya-tanya apakah eksperimen ini akan menghasilkan formula yang tepat? Atau justru membuat timnas semakin kehilangan arah? Jawabannya akan terlihat nanti malam. Langsung bisa bikin heboh fans Garuda. Dapat kritikan keras dari supporter untuk perbaiki gaya main timnas U20, Coach Indra Syafri malah dengan sangat berani ungkap satu permintaan mengejutkan ini kepada seluruh fans timnas Indonesia. Padahal publik sudah geram dengan performa yang tak kunjung maksimal. Kok malah begini? Semua orang bisa dibuat tak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabnya di sini. Timnas U20 Indonesia sedang jadi sorotan tajam setelah gagal tampil meyakinkan di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025. Dua kekalahan beruntun dari Yordania dan Suriah tanpa mencetak satu gol pun membuat fans geram. Alih-alih menunjukkan perkembangan, performa Garuda Nusantara justru terlihat jauh dari harapan. Kritik keras pun langsung mengalir deras dari supporter. Banyak yang mempertanyakan taktik Indra Syafri dan kesiapan tim menuju Piala Asia U20 2025.
Target lolos ke babak semifinal kini dianggap semakin berat jika melihat permainan yang masih belum padu. Namun di tengah badai kritik, Coach Indra justru punya permintaan mengejutkan yang bikin fans terdiam. Menanggapi suara keras dari supporter, Indra Syafri mengaku tidak masalah dengan kritik yang diberikan. Ia memahami bahwa fans ingin yang terbaik untuk timnas. Namun di balik semua itu, ia justru meminta satu hal yang tak disangka-sangka, ini negara demokrasi, semua boleh mengkritik. Tapi saat nanti Piala Asia resmi dimulai, jangan ada yang lupa untuk berdoa untuk timnas kita. Pernyataan ini sontak membuat fans kaget. Banyak yang tak menyangka Coach Indra justru lebih menekankan soal dukungan penuh ketimbang menanggapi kritik soal permainan timnas. Coach Indra menegaskan bahwa saat timnas sudah masuk ke kompetisi resmi antar negara, dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia adalah hal yang wajib. Boleh mengkritisi pelatih dan pemain. Tapi saat negara bertanding, ini soal kehormatan bangsa. Wajib didukung dan didoakan. Ia juga mengingatkan bahwa kritik adalah hal biasa dalam sepak bola. Sebagai pelatih berpengalaman selama 14 tahun, ia sudah sering menghadapi situasi seperti ini dan menjadikannya sebagai motivasi. Saya sudah berkali-kali mengalami hal ini. Justru kritik itu membuat kita termotivasi dan tahu diri, tutupnya dengan penuh keyakinan. Apakah permintaan Coach Indra ini bisa menyatukan kembali dukungan fans? Atau justru makin memperpanjang perdebatan soal performa timnas? Semua akan terjawab saat Piala Asia U20 2025 dimulai.